Mencuri Di firman mana di Tuhan. situ? Artinya kutip-kutip Di mana Alkitab di situ karang-karang. ditulis Empat, dari bahasa Arab? empat. Bajing. Nah, Bajing. Di mana tertulis itu bahasa Arab? Di mana? Kau apa? Muncung kau tuh lanjut. Inilah otak babi ya. Otak babi dengan otak anjing nih seperti ini. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengasakan tentang bagaimana Utinora ngamuk ya. Namanya ini dari Papua mungkin ya. Nah, jadi saling caci saling maki. Demikian kamu muslimin videonya. Masuknya surga kan nggak bareng-bareng bang, kan Loh, nggak bareng-bareng. bukan masalah bareng atau nggak barengnya. Masa sih kamu tuh tidak kecarian mana istriku, mana anakku, nggak ada gitu. Ketiga kali lah Anda sebagai seorang ayah. Nanti kalau ketemu istri lagi nanti mau pergi mancing pak, pergi apa dimarahin, wah nggak enak dong malah. Enggak. Katanya ada sungai di surga, ada sungai. Nanti kalau mau mancing ada istri, jangan mancing sini ya, nanti dimarahin lagi. Oh di dunia dimarahin istri, di surga dimarahin istri, waduh susah malah nanti. Oh berarti di dunia sudah menderita dia dengan istrinya gitu. Iya dong. Oh iya di dunia udah menderita. Laki-laki kan gitu bang, dari kecil dimarahin ibu, ya kan, sudah dewasa nikah dimarahin istri, ya besok meninggal dimarahin Tuhan, nanti apa tuh cilaka, masa meninggal di surga dah ketemu lagi nanti dimarahin lagi nanti. Aduh, memprihatinkan kali ini, aduh kacau. Jadi kalau nantilah di surga ada perempuan yang diberikan kepada Anda menerima atau tidak? Wah, tidak Pak, wes. Apa? Perempuan tuh repot. Enggak. Tahu. Sukanya marah-marah. Enggak, ini enggak marah-marah dia. Enggak marah-marah lagi dia. Awalnya gitu tanya bunda itu yang di bawah. Itu beda. Ini kayaknya udah trauma. Nanti kalau udah jadi istri, kayaknya ini bolang ini udah trauma nih dia sama hidupnya sendiri. Jadi macan ya. Dan itu bohong itu. Loh, awal mula tuh cewek itu gitu, awas pendekatan aja jadi kayak kucing atau udah jadi istri, wah berubah jadi macan itu nanti. Ya toh bang. Aku nge-like. Iya. Oke, coba kita sapa dulu ya. Aman. El Tarigan, selamat gabung El Tarigan. El Tarigan. El Tarigan. Tuh apa yang ngajarin aku agama itu seperti suster itu jalan-jalan tuh loh, itu jalan tuh. Udah tua jalan. Selamat sore. Sore. Halo. Dia ngikut aja selama ini. Dia ikut aja, dia nggak tahu apa-apa tentang Bibelnya. Profesinya apa ini? Tadi Bolang, profesinya apa? Siapa saya? Saya penjual nasi goreng bang. Penjual nasi goreng. Ini Penjual lagi nasi gimana goreng. ini?
Iya, Ini bolangnya lagi di mana di nih? Iya, bolangnya. di Rumah Sakit Panti Rapih Oh iya. di Jogja. Rumah sakit apa? Panti Rapih Hah? di Panti Rapih. Rumah Sakit Panti Rapih Jogja. Enggak. Panti Rapi itu sejenis Udah lama rumah sakit jiwa ya? makan roti di Medan. Di rumah sakit. Iya, sejenis rumah sakit jiwa. Bukan loh. Rumah sakit beneran. Waduh, rumah sakit jiwa. Berat. Nah, jadi rumah sakit apa itu Panti Rapi? Rumah sakit itu untuk orang sakit. Iya, sakit apa? Sakit Abang sakit apa rupanya katanya di situ? nganter ibu saya, nganter mama itu cuci darah. Oh. Oh, itu dapat gift itu dari Bang Budi itu. Apa itu? Kopi itu apa itu? Oh ya, makasih. Oh, berarti dari kecil Bang Bolang itu nggak pernah baca Bible ya? Enggak pernah. Kacau gitu. Oke, Bang Faruk 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini udah waktu sholat. Tadi khusus untuk Abang yang tadi saya minta maaf, saya turunkan tadi karena kata Boru Naga kan oten susah dicari. Abang menyampaikan itu, makanya saya minta naik. Saya saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya menurunkan Abang tadi ya. Saya minta maaf. Rupanya beliau ingin menyampaikan, beliau sumbang. Karena kata Boru Sinaga tadi susah lagi oten ya. Jadi biar saya pikir muslim saya turunkan. Itu aja saya mau sampaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak makan roti Medan, jadi aku belilah roti Medannya. Jadi beli roti di Medan kayak gini ya. Oke, El Tarigan, selamat bergabung El Tarigan. Ya, selamat sore. Ya, Islam Kristen. Kristen. Ya, gimana? Ada yang mau kamu tanggapi dengan perihal tentang jawaban dari Bolang ini tadi tentang imannya? Iya, itu cerita tadi agak sulit ditanggapi karena nyerempet kemana-mana, itu nggak fokus. Ya, dia nggak tahu apa-apa dulu tentang Bible-nya tuh. Ya memang nggak tahu. Nggak mau tahu pusing. Pusing kan? Pusing kan ini kan? Gimana Tarigan? Iya, gimana? Apa yang mau kita diskusikan? Kau nggak mau menanggapi Bolang, kau mau berdiskusi. Ya terserah, mau ada topik baru atau ini khusus menanggapi Bolang ya? Hanya itu? Nggak, terserah. Kalau kau nggak mau tanggapin Bolang, kita ke tema boleh. Dari pagi aku buka tema ini, gak ada yang menyinggung tema ini. Apa temanya? Salam banyak Kristus. Anda tahu nggak di dalam Bible Anda itu ada banyak Kristus? Enggak. Oke, kita buka yang satu-satu ya. Iya. Kita mulai dari Lukas 2 nomor 11. Kristus yang sejak lahir dia sudah Kristus. Ingat ya. Lukas 2 nomor 11. Ini datanya Linda. Nih. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Data ini menunjukkan sejak lahir dia sudah Kristus, kan betul? Betul tidak? Iya. Betul. Sekarang kita ke KPR 2 nomor 36. Enggak usah kamu sih. Kita enggak ngerti. Nah. 2 nomor 36. Iya. Ini Kristus yang kedua. Ya, KPR 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti
Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, Kristus yang kedua ini adalah Kristus yang setelah melalui proses penyaliban dia menjadi Kristus. Karena narasinya, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan. Setelah dia disalibkan, lalu dia menjadi Kristus. Jelas dua pribadi yang beda ya, dua orang yang beda ya. Yang pertama, dari lahir dia sudah Kristus. Yang kedua, setelah melalui proses penyaliban, dia baru jadi Kristus, dijadikan Kristus. Sekarang Kristus yang ketiga. 2 Korintus 11 nomor 10. Nih. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku. Ini diriku di sini Paulus ya. Aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Kristus pertama, Kristus yang sejak lahir sudah Kristus. Kristus kedua, Kristus yang setelah mengalami penyaliban dia jadi Kristus. Kristus yang ketiga adalah Kristus yang ada di dalam diri Paulus. Yang jadi pertanyaan, dari ketiga Kristus ini, Kristus yang mana yang Anda tuhankan dan Anda sembah? Silakan. Oke, terima kasih saudaraku. Kalau yang saya baca dengan cermat dan teliti, kelihatannya Anda salah paham. Ya, jadi tidak ada dikatakan bahwa misalnya Kristus yang kedua setelah disalib dia jadi Kristus. Coba baca pelan-pelan. Ya, baca pelan-pelan. Buka lagi ya nih ya, ya, Kristus yang kedua. Ya, coba. KPR 2 dari KPR 2 ya. Silakan. Nih. KPR 2 nomor 36-nya ini. Nih. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Telah membuat Yesus yang telah Anda salibkan itu menjadi Kristus. Dia menjadi Kristus, ya dijadikan dia Kristus, dibuat dia Kristus setelah dia melalui proses penyaliban. Kan begitu kita mengamati teksnya kan? Sementara Lukas 2:11 sejak lahir dia sudah Kristus. Jelas beda. Kalau memang sosok di sini adalah sosok yang memang Kristus sejak lahir, nggak mungkin redaksinya itu mengatakan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Kristus. Nggak mungkin seperti itu narasinya. Berarti sebelum dia melalui proses penyaliban dia bukan Kristus. Sementara Lukas 2:11 tanpa mengalami proses penyaliban baru lahir saja dia sudah Kristus. Dan yang ketiga dalam 2 Korintus 11 nomor 10 tadi, di mana Paulus mengklaim dalam dirinya pun ada Kristus. Maka dari ketiga data ini yang saya tanyakan, Kristus yang mana yang Anda tuhankan dan Anda sembah? Silakan. Ya, jadi Kristus yang dimaksud sebenarnya sama saja, nggak ada perbedaan yang 1, 2, dan 3. Beda lah. Ya. Mau berapa kali aku menjelaskannya ke kamu? Cobalah. Lukas 2:11 dia sudah Kristus sejak lahir, betul? Iya. Nah, KPR 2:36 dia dijadikan Kristus, dibuat Kristus setelah melalui proses penyaliban, betul? Coba saya terangkan ya. Izinkan saya menerangkan juga dari segi pemahaman kami ya. Ya, semoga tidak ada pemaksaan opini di sini. Kita boleh saling mendengar dengan baik, oke? Siap, Bang? Boleh saya lanjut? Silakan, tapi pakai data ya, jangan ngarang ya. Iya, data yang saya baca ini yang Abang sampaikan, yang Abang baca sebetulnya. Saya nggak jauh-jauh. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Ya. Coba perhatikan pelan-pelan apakah ada perkataan bahwa Tuhan dan Kristus itu Tuhan atau Kristus.
Aku yang nge-lag ya. Mana suaranya? Oh, nggak kayak gitu. Sekali kan? Nge-lag. Hah? Halo, ada nggak dengar? Dia nggak bersuara, nge-lag tuh. Silakan. Ya, Oke, silakan. udah bisa. Oke, saya tidak akan ambil jauh data-data yang lain, cukup dengan data yang Anda bacakan tadi. Saya baca sekali lagi. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, ya. Jadi orang Israel harus tahu dengan pasti. Suaranya nggak ada. Berarti dia ini dua akunnya naiknya. Nggak tahu. Dia naik dua akunnya. Enggak, satu, enggak ada dua, satu aja. Ini Embolang siapa? Oh, Embolang ini diem. Ya, halo. Jangan di-mute lah. Enggak, saya Aku nggak ada yang mute. mute, salah maaf. Aku yang mute, Nen, ngomong. Astaga, gimana sih? Oke, kita. Sorry. Oke. Saya lanjut aja. Saya nggak perlu data-data yang lain. Cukup data yang Anda bacakan tadi. Kita baca coba pelan-pelan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan, telah membuat Yesus. Ingat, berarti ada past tense. Ya. Ada tindakan masa lalu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Jadi sementara Anda berfokus setelah penyaliban baru dia jadi Kristus. Jauh benar pengertiannya. Lanjut. Silakan. Saya tanyakan gini, dalam KPR 236, ya, dia Ya. dari Kristus atau sejak dulu bahkan sejak lahir sudah jadi Kristus? Iya, betul. Enggak, saya tanya. Di dalam redaksi KPR 236, dia dikatakan dibuat menjadi Kristus atau sejak lahir sudah jadi Kristus? Di sini jelas tidak dikatakan apakah dia sejak lahir atau tidak, tapi itu perbuatan masa lalu, bukan perbuatan Ya, setelah dia dia disalibkan. dibuat, dengar dulu, dia dibuat menjadi Kristus atau sejak lahir sudah Kristus? Mohon maaf, kenapa mesti dipaksakan sejak lahir? Kenapa harus Loh, dibahas itu? karena gini Dinda, di dalam Lukas 2:11 redaksinya itu sejak lahir sudah Kristus. Hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Begitu dia lahir Kristus. Tidak ada narasinya mengatakan telah membuat yang lahir ini Kristus, tidak. Sementara KPR 2 nomor 36 dia dibuat jadi Kristus. Jelas Ya, beda dong. Sama Oke. halnya gini, hari ini telah lahir bagimu jenderal di kota Daud. Dengan narasi yang begini, mengatakan, untuk itulah dia dibuat menjadi jenderal. Sebelum dibuat jadi jenderal, dia bukan jenderal. Gitu loh. Karena kejeneralannya itu dibuat. Sementara yang satu lagi dia memang jenderal. Dari lahir dia jenderal. Karena tidak ada redaksi atau narasi mengatakan dia dibuat jadi jenderal. Anda saja yang berupaya untuk mempelintir Bible Anda sendiri. Anda saja yang berpura-pura tidak memahami redaksi ataupun narasi di dalam kitab itu tadi, baik dalam kitab Lukas maupun di dalam KPR 236 tadi. Jelas loh narasinya itu. Dalam KPR 236 dia dibuat jadi Kristus. Yang telah kau salibkan itu dibuat jadi Kristus. Sementara Lukas 2 nomor 11 dia memang dari lahir sudah Kristus dan tidak dibuat. Tidak ada diksi di situ tertuliskan kata dibuat dia jadi Kristus. Gak ada dalam Lukas 2 nomor 11. Lain lagi, Kristus yang ada dalam diri Paulus, gitu loh. Kristus apa lagi nih? Kapan pula lagi lahir Kristusnya ini, gitu loh. Tiba-tiba dalam diri Paulus pun ada Kristus. Maka muncul 3 Kristus di situ yang jadi pertanyaan. Dari ketiga Kristus itu tadi, Kristus yang mana yang Anda tuhankan dan Anda sembah? Jangan pula Anda mengatakan sama. Itu berarti Anda tidak bisa menelaah dan juga memahami ya narasi dari Bible Anda sendiri.
Silakan. Oke, terima kasih saudaraku. Begini, saya tidak akan pernah memaksakan pandangan saya terhadap Bang Paru. Saya juga berharap Bang Paru jangan memaksakan pandangannya. Kita berdiskusi. Saya belajar memahami apa yang Bang Paru sampaikan. Mungkin walaupun saya tidak terima, tapi izinkan, coba perhatikan kata demi kata, ya, bahwa tidak ada dikatakan bahwa di Kristus yang kedua dia menjadi Kristus setelah penyaliban. Coba bayangkan pelan-pelan aja. Saya tidak mengatakan penyaliban, dengar Dinda. Dalam KPR 2 nomor 36 dia dibuat jadi Kristus enggak? Siap isi. Ya, pada telah ada kata telah. Dibuat kan, telah dibuat dia jadi Kristus kan? Iya betul. Oke, dalam Lukas 2:11 ada nggak kalimat dia telah dibuat jadi Kristus? Tidak ada kan? Tidak ada, jelas beda. Sama analoginya begini. Ya, telah dibuat donat bagimu. Sebelum donat ini dibuat, apakah Anda bisa melihat donat atau makan donat? Tidak. Karena donatnya belum dibuat gitu loh. Belum ada donatnya. Sama halnya dengan narasi yang dalam KPR 236. Dia belum dibuat jadi Kristus. Maka berarti sebelum dia dibuat Kristus, sebelum dijadikan dia atau dibuat dia Kristus, dia bukan Kristus. Oke. Ada orang, Pak. Saya tanggapi. Ya, kita bermain analogi. Ada seorang murid, ya, duduk di kelas, ya. Tiba-tiba, kemudian narasi yang kedua, orang yang telah menjadi murid itu telah menerima rapor dari gurunya. Nggak nyambung analoginya itu. Waduh. Pula. Nah, silakan pelan-pelan, jernih. Coba berpikir jernih. Nggak nyambung. Analoginya yang Astaga. cerdas sikit lah, Dinda. Cari bikin analogi cerdas sikit lah. Ada seorang murid. Terus Ya. ada seorang murid yang telah dijadikan murid. Gak mungkin seseorang itu murid sebelum dia mendaftar jadi murid. Gak nyambung itu. Loh, kenapa nggak nyambung, Bos? Loh. Sekarang gini, sebelum Anda mendaftar di sebuah sekolah ABC, apakah Anda murid sekolah ABC? Sekarang coba perhatikan ke kata-kata saya. analogi Beda saya. lah konteksnya. Masa Anda pun bikin analogi nggak Waduh. nyambung? Kecuali nggak ada gini, Dinda, nggak ada orang yang membuat murid, nggak ada. Ini kan membuat. Kalau analogiku tadi donat cocok. Telah membuat donat. Sebelum donat ini dibuat, apakah donatnya ada? Nggak ada donatnya. Tunggu donatnya dibuat, baru ada donatnya. Sementara di narasi yang lainnya, donat itu sudah ada sejak dulu. Sejak lahir dia donat. Jadi nggak perlu lagi dia dibikin donat jadi kemudian hari. Karena memang dari lahir dia donat gitu. Kalian saja yang berupaya untuk mengingkari itu. Gitu loh. Kalaupun mengingkari, kasih yang logika lah. Udah saya berikan analogi, saya berikan pemaparan yang jelas loh. Lukas di dalam KPR 2 nomor 36, dia dibuat jadi Kristus. Lukas 2 nomor 11, dia tidak dibuat jadi Kristus karena memang dari lahir dia Kristus. Jelas dua pribadi yang berbeda lah. Kalau Anda berupaya menolak itu, orang-orang akan memandang Anda mematikan akal Anda. Anda berupaya matikan akal Anda. Sementara narasinya begitu jelas gitu loh. Belum lagi Kristus yang di dalam diri Paulus yang kita kaji. Jangan mencari-cari pembenaran lagi lah, mempelintir Bibelnya lagi lah. Kalau Anda berupaya membantah itu, berarti Anda sedang berdebat, melawan Bibel Anda sendiri, gitu. Ya, silakan aja, apapun pemahaman Anda silakan. Saya tahu masuk. Gimana sih Anda katakan lagi pemahaman? Dalam KPR 2 nomor 36, dia dibuat jadi Kristus tidak? Ya, Allah telah membuat Yesus. Iya, dia dibuat jadi Kristus tidak dalam KPR 236? Iya. Nah, dalam Lukas 2 nomor 11, dia dibuat jadi Kristus apa sejak lahir sudah Kristus? Menurut yang Kristus pertama, dia telah sejak lahir. Sejak lahir. Kan jelas beda kan? Yang Kristus sejak lahir sama Kristus yang dibuat kan? Nah, Kan beda. Mas Anda katakan sama? Mas Anda katakan satu sosok yang sama, beda lah. Yang Lukas 2:11 sejak lahir dia Kristus. KPR 2:36 dia dibuat jadi Kristus. Siapa yang dibuat jadi Kristus? Itu sosok yang telah disalibkan itu tadi. Dia yang dibuat menjadi Kristus gitu loh.
Jelas beda, makanya muncul pertanyaan. Dari ketiga Kristus ini tadi, Kristus mana yang Anda tuhankan dan Anda sembah gitu loh. Oke, nanti kalau misalnya kita dead sini kita cari topik yang lain. Kelihatannya nggak ada titik temu ini. Jadi nggak apa-apa, saya tanggapi bagian terakhir ini karena tidak ada titik temu. Jadi ketika dia berkata telah menjadi Kristus itu menerangkan peristiwa pada masa lalu ya yang abang baca di Kristus yang pertama. Begitu gampangnya sih pemahamannya. Kok cerita masa lalu dari Kristus? Kan ada kata telah. Kan iya, dia telah dijadikan Kristus kan. Nah, berarti kan baru Kristus itu berbicara baru saat itu. Iya, berarti kan baru saat itu dia dijadikan Kristus kan, betul kan? Walah, telah dijadikan. Perhatikan kata-kata telah. Bukan. Iya, setelah dijadikan Kristus baru dia Kristus kan? Iya. Nah, sementara dalam Lukas 2:11 dia sudah Kristus. Begitu lahir dia sudah Kristus. Masa sih Anda itu aja nggak bisa memahami narasinya? Itu nggak bisa teksnya? memahami. Atau gini aja, Malu loh nanti Tarigan. Anda yang malu begitu loh. Teman-teman di bawah ini kan yang menganggapnya berupaya Anda mematikan akal Anda untuk membenarkan iman Anda. Maaf abangku. Sebenarnya kalau soal malu penilaian biarkan orang lain tanggapi, ya. Artinya iya, persoalannya gini loh. Iya, Kenapa silakan. Anda tidak bisa berbicara dengan jujur? Berpura-pura Anda berupaya maaf ya menjadi orang bodoh. Jelas sekali sih apa narasinya itu naik katanya. Jelas sekali narasinya itu loh. Yang pertama Kristus sejak lahir, yang kedua dibuat jadi Kristus. Yang telah disalibkan itu dibuat menjadi Kristus. Kan jelas beda. Orang yang dari lahir sama aja begini, Dinda. Orang yang kaya sejak lahir sama orang yang baru kaya yang telah dijadikan kaya kan beda kan? Anak-anak orang kaya itu dari lahir dia udah kaya. Gitu loh. Jelas beda ketika misal si Anton dari lahir udah kaya. Ada Anton lain gitu loh. Iya, dia telah dijadikan kaya. Itu karena Anton lain. Coba kan jelas ini adalah dua Anton yang berbeda kan. Saya buat analogi lebih sederhana lagi, Bang. Ya, mungkin kalau soal anak tadi murid sulit. Seseorang menempatkan kue donat. Nah, kue donat yang telah dibuat itu ternyata dibagikan kepada orang lain. Coba silakan. Ini mungkin lebih sederhana. Apa kok nggak nyambung kau? Gak nyambung kali. Bang Paru sedikit, Bang Paru. Bang Paru. Gini Bang Tarigan, kita secara ini aja ya ke presiden. Pak Prabowo diangkat jadi presiden, menjadi presiden tahun 2024. Berarti dari lahir Pak Prabowo bukan presiden. Tapi Ratu Elizabeth memiliki anak namanya Tarigan. Berarti itu dari lahir dia adalah anak ratu. Paham nggak maksudnya? Ya, kalau analogi ke situ, coba kalau izinkan saya buat analogi yang lain. Analogi Anda nggak nyambung. Justru begini, Mas, soal nyambung itu logika. Justru dari saya malah bingung. Pernyataan sederhana ini kok bisa Anda tidak paham gitu loh. Dengerin, yang ngomong nggak nyambung itu saya. Saya perempuan kok dipanggil Mas. Oh ya, sorry Mbak Yu. Jangan marah ya. Nggak nyambung. Nih, saya kasih analogi. Saya kasih nih analogi. Ya, silakan. Udah ya? Silakan. Ya, silakan. Nah, waktu umur saya 10 hari, saya dikasih nama Hesti. Ya, Nah, Hesti nih nama saya 10 hari. Tapi waktu baru lahir, nama saya nggak Hesti. Saya dipanggil Butet. Udah. Ya, terus poinnya Paham apa? nggak? Ya Poinnya? poinnya Kristus itu ada Kristus yang dipanggil setelah lahir dia udah jadi Kristus. Ada setelah dia selesai disalibkan baru dia jadi Kristus. Nah, Kristus yang mana ini Tuhanmu? Oke, saya jawab ya. Saya pelan-pelan aja. Silakan. Oke, tadi Butet, tapi setelah besar Hesti. Kata-katanya udah beda. Ini Kristus yang sama, gimana sih? Astagfirullahaladzim. Tapi kan beda di lahir tuh. Yang satu lahir waktunya. Ini kan beda kata-katanya kan? Nah beda. Pada saat saya baru lahir, saya dipanggil Butet.
belum Ya. sah nama saya Esti. Nah, setelah umur 10 hari nama saya Esti kan. Ya, Ya kan? lanjut. Nah, ini ada Kristus, baru lahir dia udah jadi Kristus. Ada setelah dia disalibkan dia Kristus. Nah, yang mana ini? Kristus ini Udah ada. lahir sama yang disalibkan. Baru dia setelah dia disalibkan, yang mana ini Kristus? Nama saya berbeda dikarenakan saya baru lahir nih. Baru lahir saya dikasih butet. Sudah, setelah 10 hari. Karena Bang Farouk. menurut KBBI saja, Bang Farouk. kau nggak tahu arti kata Bang benci Farouk. itu apa. Menurut Oke. kau. Selesai. Begitu. Kamu lari ke otak, sementara otak kau nggak bisa kau fungsikan ketika menurut KBBI benci itu artinya apa. Menurut KBBI, benci artinya sangat tidak suka. Saya benci kamu. Saya tidak suka sama kamu. Itu. Ya. Menurut KBBI. Jadi, Bible kamu ini kan diterjemahkan oleh LAI, ya, yang disadur dari yang berdasarkan KBBI. Nah, LAI ketika menerjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di Bible kamu dituliskan kata benci. Bagaimana mungkin kata benci kau menafsirkan menurut saya? Jangan menurut saya. Menurut KBBI. Kalau menurut kau ya itu berarti kau saja. Tapi ketika kita baca kata benci di situ, berarti Yesus mengajarkan ketidaksukaan. Jadi, apakah benar ajaran kasih? Katanya ajaran kasih. Ternyata enggak. Nah, itu buktinya apa? Lawannya benci. Itu artinya apa? Berarti ajaran Yesus ini menurut Bible kamu kontradiksi. Yang satu ngajarkan kasih, yang satu ngajarkan kebencian. Ya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Itu adalah suatu perintah yang diberikan kepada Nabi Musa dan diikuti oleh Yesus. Gitu. Ya. Di sana udah azan itu apa dulu, sholat dulu. Gitu dong. Kau ditanya apa, lari kemana? Yang apa, tolong apa? Naikkan dulu yang lain. Urus aja kitabmu, Nora. Loh, kalau kitabmu tidak mau diurus, aduh. Kalau kitabmu tidak mau diurus, jangan dong pakai kata Allah. Buat malu. Tuhan kamu Theos, bukan Allah. Tuhan kamu Yesus, manusia yang terkutuk di kayu salib, bukan Allah. Ya. Kalau belum paham, jangan bahas Alkitab. Loh, kamu sejak kapan Alkitab? Kamu Bible. Bible itu diambil dari nama suatu kota, Biblos. Ya. Allah bukan milik Islam. Tunjukkan sama saya kalau Allah bukan milik Islam. Ayo, kamu naik. Tunjukkan sama saya. Kalau Allah itu bukan milik Islam. Tunjukkan sama saya Allah bukan milik Islam, terus Allah itu milik siapa? Kita bukan Allah, Allah bu. Loh, tunjukkan original teksnya kalau kata Allah itu bahasa Yunaninya apa? Gitu. Mereka lucu ya, tobat kau Nora, kau yang harus tobat, menyembah manusia yang berkelamin. Gimana lah Oten ini ya? Kita disuruh bertobat, kami menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Tuhannya Musa tidak kelihatan, Tuhannya Abraham tidak kelihatan, Tuhannya Musa tidak ada manusia tidak ada Tuhan menjadi manusia, Tuhannya Musa tidak berkelamin, Tuhannya Musa tidak jenis kelaminnya laki-laki, Tuhannya Musa tidak cebok, Tuhannya Musa tidak kencing, Tuhannya Musa tidak mengamuk sama penjual-penjual pada waktu di halaman bait suci. Gitu. Jadi kalau kau mengatakan Tuhannya Abraham, Yakub, Ishak, bukanlah manusia. Gitu ya. Sadar ya, sadar ya. Sadar ya Sinaga.
Tuhannya Musa tidak BAB, Tuhannya Musa tidak perlu menumpang lahir, Tuhannya Musa tidak menyusui, Tuhannya Musa tidak perlu pipis, Tuhannya Musa tidak terkutuk, Tuhannya Musa tidak ditampar, Tuhannya Musa tidak diludahin, Tuhannya Musa tidak dicambuk, Tuhannya Musa tidak ditombak, Tuhannya Musa tidak memperondakan dagangan orang, Tuhannya Musa banyak. Intinya Tuhannya Musa bukanlah manusia. Otak perempuan separuh katanya Nora. Walaupun otak perempuan separuh, setidaknya otak yang separuh tahu bahwa Tuhannya tidak mungkin menjadi manusia. Gitu. Ya Thomas. Thomas. Halo. Ya, agama apa, Bang? Saya pengikut Tuhan Yesus. Abang pengikut atau penyembah, Bang? Pengikut boleh, penyembah boleh. Loh, Aman itu. abang mengikuti Prabowo, abang menyembah Prabowo. Itu saya kurang tahu. Tanya ke masyarakat Indonesia. Loh, kenapa tanya sama ke masyarakat Indonesia? Saya kurang tahu. Kalau saya punya Tuhan Yesus yang adalah segala-galanya bagiku. Oh, Yesus emang kenal Kristen? Yesus ada di sorga. Saya bertanya, Yesus kenal Kristen? Bagaimana? Emang Yesus kenal Kristen? Ya, dia kenal Kristen karena orang Kristen itu pengikut Kristus itu disebut Kristen. Oke, sekarang saya tanya, ibadahnya Kristen hari apa? Semua hari bisa. Ibadahnya di gereja, emang Yesus ke gereja? Ya, Yesus gereja. Dia ada di Ya, gereja. tunjukkan Setiap ya, di mana hari datanya? dia di gereja. Karena Di dia mana Tuhan, datanya dia di dia gereja? hadir. Di mana datanya di gereja? Dia Tuhan, dia tetap Di mana? hadir. Loh, oh berarti Tuhan ke gereja? Oh, jelas itu. Tuhan siapa yang ke gereja? Tuhan Yesus. Oh, gereja mana dia? GBI, Seluruh GKPI? gereja yang ada salib. Berarti berapa Yesus? Ada berapa? Yesus cuma satu, tapi dia ada di mana-mana karena dia itu maha. Maha itu berarti Maha ada di apa mana-mana. dia? Maha apa dia? Maha hadir di mana-mana. Oh, jadi ketika oh, oke. Jadi hari ini saya jadi berdoa, ibunya Yesus sudah mati nggak? Ibunya Yesus. Dia sudah bangkit dan naik ke sorga. Ibunya Yesus, Maria. Ya, Bunda Maria mati, udah bangkit. nah itu urusan Tuhan Yesus bukan saya. Enggak, jadi waktu Bunda Maria mati, Yesus kemana? Itu urusan Tuhan, saya tidak tahu. Karena saya baru lahir tahun kemarin. Yesus mah hadir, iya kan? Nah, jadi ketika ibunya mati, Itu kan Anda cuma bikin cerita saja, itu tidak penting. Loh, kenapa tidak penting sekarang penting. begini? Yesus kan bisa membangkitkan orang mati kan, Lazarus. Nah, dia jelas dia Tuhan. Jadi jangan ngeri hati. Jadi Tunjukkan waktu ibunya mati, alamu kenapa itu tidak maha dibangkitkan? kuasa. Waktu Maria mati, kenapa Yesus tidak bangkitkan? 80% Al-Quran menulis tentang agama Yahudi dan Saya Kristen. saya bertanya Pak. Aduh, Waktu kasihan Bunda lu. Maria mati, kenapa Yesus tidak bangkitkan? Nanti kalau kamu mati baru kamu tahu. Ya, Waktu Maria mati, kenapa nggak dibangkitkan? itu 2000 tahun yang lalu. Saya baru lahir kemarin, sayang. Oh, oke. Jadi waktu Saya Yesus tidak mati boleh di kayu karang-karang. salib, Saya tidak boleh karang-karang. Ya, oke. Saya tidak boleh Oke. bersaksi dusta. Iya. Ya. Waktu Yesus mati di kayu salib, siapa yang matikan Yesus? Dia tidak mati. Dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa di sorga. Iya, jadi waktu dia menyerahkan nyawanya, dia tidak mati. Ya, dia tidak mati. Tubuh kemanusiaannya mati, tapi dia turun ke dalam kerajaan maut. Jadi tubuh kemanusiaannya mati. Iya, karena Anda punya pikiran, Anda punya kesadaran berpikir
nalar Anda itu ya, kurang, ya, ya. kurang. Iya, nggak apa-apa kurang. Ya, nggak Anda apa-apa. kurang sekali. Jadi Anda bertanya seperti Yesus. seorang SD. Oke, jadi Yesus yang mati ini Yesus manusia apa Yesus Tuhan? Yesus Tuhan. Oh, jadi Yesus Tuhan yang mati. Ya, dia adalah roh yang menjadi manusia. Iya, jadi yang mati itu Anda Tuhan. percaya Allah itu maha kuasa, tidak ada yang mustahil bagi dia. Kalau Allah menjadi api, Anda bagaimana? Jadi Yesus ini mati sebagai Tuhan. Tunggu dulu. Allah menunjukkan kuasanya kepada Abraham menjadi api di semak-semak. Anda tidak protes ya? Oh, berarti Tuhanmu api. Tuhanmu api. Allah menjadi awan, Anda tidak protes. Allah menjadi tiang awan pada siang hari, Anda tidak protes. Tiang api di malam hari, Anda tidak protes. Apanya nih? Enggak, yang mati di kayu salib ini Tuhan atau manusia? Anda kurang belajar. Anda ini pengikut Suma. Yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Anda pengikut Suma ya. Yang mati di kayu salib ini siapa? Amang Boru. Aduh. Parah kali. Amang Boru mau mati ya? Anda parah nih. Enggak, yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Anda bisa sebutkan sebelum Anda punya agama. Kalau Anda belum punya agama, terus Anda harus belajar ciri-ciri nabi palsu itu apa ya? Ciri-ciri nabi palsu itu seperti Paulus. 1. Berasal dari Arab. Yeremia 3 ayat 2. Di mana ditulis berasal dari Arab? Tinggal di goa. Roma 2 4. Enggak, tunggu dulu. Di mana berasal Mencuri dari firman Arab? Tuhan. Mencuri firman Tuhan. Di situ? Artinya kutip-kutip di mana Alkitab di karang-karang. situ ditulis dari bahasa Arab? 4. Bajing. Bajing. Di mana tertulis itu bahasa Arab? Di mana? Kau apa? Muncung kau tuh lanjut. Inilah otak babi ya. Otak babi dengan otak anjing nih seperti ini. Kenapa? Lantam mulutnya. Tunjukkan dari bahasa tertulis di dalam Alkitab. Oke, sekarang di mana? 5:1 berasal dari Arab. Di mana tertulis? Di mana Tinggal tertulis? di goa. Di mana tertulis? 3. Di mana tertulis dari Arab? Mencuri firman dari Tuhan. bahasa Arab? Di mana 4. tertulis dari bahasa Menyangkal Arab? Yesus. Di mana tertulis dari bahasa Arab? 5. Mati diracun. Binatang. Binatang. Tertulis dari bahasa Arab di mana? Tertulis dari bahasa Arab di mana? Matinya kau kan? 80% Al-Quran itu bahas Alkitab. Tertulis dari Arab itu di mana? Dari Arab itu di mana? Belajar dulu ciri-ciri Nabi palsu. Dari mana tertulis dari Arab? Yeremia berapa tadi? Saya mau cari itu aja. Yeremia berapa? Yeremia 3 ayat 2. Oke, saya buka dari Arab katanya ya. Oke. Sebentar. Mau masuk surga kah tidak? Jangan sampai menyesal. Enggak mau Kalau kita lah. mati, Itu kan kalau mati kita ketemu Yesus. Tuhan berkata, apabila seorang Yeremia 3 nomor 2 ya. Katanya dia kan, coba lihat ke atas, ke puncak-puncak bukit, tempat manakah yang belum pernah kau datangi untuk melacur. Seperti orang Arab di padang gurun, demikian engkau duduk di pinggir jalan menantikan orang yang engkau bermain cinta. Engkau menajiskan negeri ini dengan perzinahan dan kejahatanmu. Mana Nabi palsu? Benar itu. Dia dari Arab. Nabi palsu? Dia dari Arab. Itu ciri-ciri itu. Nabi palsu? Itu ciri-ciri. Di mana Nabi palsu di situ ditulis? Ciri-ciri Nabi palsu. Aduh, payah kau di nih. sini Israel tidak setia. Kau cuma comot-comot saja. Kasihan kau. Kasihan. Kau binatang. Israel tidak setia. Bujang kau. Kau mau percaya Nabi yang hidup atau Nabi yang mati? Weh, perikopnya baca. Perikopnya. Kau mau baca Nabi yang hidup baca. atau yang mati? Weh, Heyang, perikopnya baca. Baca perikopnya. Memang begini otak binatang. Babi, baca dulu. Ini apa artinya nih? Israel? Apa nih? Baca dulu. Baca dulu, Bin. Dengar. Binatang. Ini baca perikopnya apa? Ciri-ciri Nabi palsu. Dengar dulu. Memang binatang kau. Dengar. Kau. Binatang tuh turun, ya. Binatang turun.
Di sini tertulis Israel tidak setia. Kau bilang ciri-ciri nabi palsu. Kau bilang bukan berasal dari goa. Terus Tuhan kamu yang mati di kayu salib itu dikuburkan di mana? Di mana Tuhan kau dikuburkan? Di dalam tanah. Di mana? Di museum kan? Tuhan kamu dari mana? Dikuburkan. Bangkit di mana? Di dalam goa. Ada manusia dikuburkan di dalam goa, bangkit jadi Tuhan. Ada. Siapa? Ya baca sendiri itu. Di dalam Yohanes, Markus, di dalam Matius, di dalam Lukas. Aduh. Itu rungkat itu. Nah, demikian tadi kampus ini yang mana perdebatan itu berlangsung ya, karena memang awalnya dia mau menghina Islam ya. Jadi ini pendeta nampaknya, kalau dari apa namanya, dari uraian katanya itu dia mungkin seorang pendeta. Kalau ditengok dari menunjukkan ayat itu ya, apalagi di perjanjian lama. Ini seorang pendeta. Nah, inilah doktrin ya yang setiap kali disampaikan kepada jemaat di gereja agar membenci Islam, agar mereka menyalahi dari apa yang sebenarnya tertulis ya. Di situ jelas tidak ada dari Arab itu ya, nabi palsu dari Arab itu tidak ada. Itu hanya teguran ya Tuhan terhadap Bani Israel, yang dimana Bani Israel itu tidak setia. Nah, tapi di dalam kekristenan, di dalam gereja, acap kali itu disampaikan agar jemaatnya ini menjustis bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu yang datang dari bangsa Arab kan gitu. Nah, ini menjadi sebuah kebodohan ya. Nah, kalau tidak dikanter seperti ini, tidak dikanter, maka akan menjadi sebuah fitnah besar ya untuk Islam itu sendiri. Tapi ya bagi yang waras itu ya, bagi yang waras, jemaat yang waras, pasti dia akan belajar apa benar itu tertulis demikian. Tapi ternyata tidak. Nah, inilah tidak tertulis dari nabi palsu dari Arab, tapi mereka bilang itu tertulis nabi palsu dari Arab, kan bodoh ya. Itu artinya memang dengan kebenciannya itulah mereka ini ahli fitnah itu ya. Orang-orang kafir itu ahli fitnah. Jadi memang di gereja itu seperti itu, disampaikan untuk membenci agama Islam itu, memang mereka wah luar biasa gitu. Memang itulah doktrinnya. Salah satu dari doktrin gereja untuk mendoktrin jemaatnya ya, untuk membenci umat Islam dengan dalil-dalil yang mereka pelintir-pelintir, dengan dalil-dalil yang mereka ada-adakan sendiri, mereka tambah-tambah sendiri begitu. Makanya tidak heran kalau ada orang Kristen itu sangat benci dengan umat Islam tuh ya, karena itu didoktrin dari gereja memang seperti itu oleh pendetanya begitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifdus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب